Namaku Bagio. Usiaku menginjak 40 tahun. Hidupku selama ini lurus-lurus saja. Setiap akhir pekan, tugasku adalah menjadi suami yang siaga, mengantar istriku berbelanja kebutuhan dapur ke pasar induk. Aku biasanya hanya menunggu di parkiran atau membuntuti di belakang sambil membawakan kantong plastik. Namun, minggu pagi itu, takdir punya rencana lain. Saat istriku sedang asyik tawar-menawar harga daging di bagian dalam, aku memilih menepi ke lorong sayuran yang agak longgar untuk mencari udara segar. Di sanalah aku melihatnya, Ibu Saudah. Ia tampak kepayahan membawa 2 kantong belanjaan besar di tangan kanan dan kirinya. Salah satu kantong plastiknya robek, membuat beberapa butir jeruk menggelinding di lantai pasar yang becek. Tanpa pikir panjang, aku mendekat dan membantunya memunguti jeruk-jeruk itu. "Mari Bu, saya bantu," ucapku spontan. Ia menoleh dan untuk pertama kalinya aku melihat sepasang mata yang teduh namun menyiratkan keletihan yang dalam. Iya Pak, terima kasih banyak. Maaf jadi merepotkan," jawabnya dengan suara yang sangat halus. Kami berkenalan singkat. Entah bagaimana mulanya, percakapan itu mengalir begitu saja hingga kami bertukar nomor telepon dengan alasan siapa tahu nanti ada info harga sembako murah. Sebuah alasan klasik yang sebenarnya hanya kedok untuk menutupi rasa penasaran. Setelah hari itu, ponselku yang biasanya hanya berisi grup kerja dan pesan dari istri, mulai sering bergetar oleh notifikasi baru. Chat itu berlanjut. Awalnya hanya tanya kabar, lalu mulai merembet ke hal-hal pribadi. Aku jujur padanya bahwa aku sudah berkeluarga. Begitupun dia. Namun, ada satu pengakuan dari Ibu Saudah yang membuat hatiku melecos. Sebenarnya aku sudah dianggap mati oleh suamiku sendiri, Pak Bagio. Meskipun kami satu rumah, dia tidak pernah menganggapku ada. Tapi setahun yang lalu dia benar-benar pergi. Dia meninggal dunia, meninggalkan aku dalam kesepian yang nyata. Tulisnya dalam sebuah pesan malam itu. Membaca itu ada rasa iba yang berbaur dengan getaran aneh di dadaku. Padahal aku punya istri, tapi kenapa perhatianku justru tertumpah pada janda yang baru ku kenal di pasar ini? Rasanya seperti ada magnet yang menarikku untuk terus membalas setiap pesannya, mendengarkan setiap keluh kesahnya, dan tanpa sadar, aku mulai menantikan pertemuan selanjutnya. Sejak pengakuan Ibu Saudah tentang kepergian suaminya, pikiranku tidak pernah benar-benar ada di rumah. Aku tetap makan semeja dengan istriku, tetap menonton televisi bersamanya. Namun, jiwaku seolah sedang bertamu ke rumah Ibu Saudah. Suara Ibu Saudah yang lembut saat bercerita lewat telepon menjadi candu baru bagiku. Aku mulai mencari celah. Saat istriku sedang mandi, atau saat ia asyik dengan grup arisannya di depan, aku menyelinap ke halaman belakang atau ke dalam mobil hanya untuk mendengar suaranya. "Pak Bagio, apa aku mengganggu waktumu dengan keluarga?" tanyanya suatu sore dengan nada ragu yang sangat manja. "Tidak, Saudah. Justru suaramu ini yang memberiku semangat setelah lelah bekerja," jawabku pelan, sambil sesekali melirik ke arah pintu rumah, takut istriku tiba-tiba muncul. Percakapan kami bukan lagi soal harga sembako di pasar. Kami mulai bicara tentang rasa sepi, tentang bagaimana rasanya tidak dianggap, dan tentang kerinduan akan sosok yang bisa mengerti tanpa harus menghakimi. Saudah adalah pendengar yang luar biasa. Ia tidak pernah menuntut, ia hanya ada di sana, di ujung telepon, memberikan perhatian yang selama ini terasa hambar di rumahku sendiri. Hingga akhirnya sebuah rencana mulai tersusun. "Saudah, besok aku ada keperluan dinas sebentar ke arah pinggir kota. Kebetulan lewat dekat rumahmu. Boleh aku mampir sebentar? Hanya ingin memberikan oleh-oleh kecil sebagai tanda terima kasih sudah jadi teman ngobrolku," ucapku dengan jantung berdebar. Sebuah kebetulan yang sengaja kuciptakan. Saudah terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara rendah yang menggetarkan. "Boleh Pak, tapi jangan lama-lama ya. Aku takut tetangga bertanya-tanya. Tapi kalau Pak Bagio mau datang, aku akan buatkan kopi kesukaanmu." Pertemuan rahasia itu pun dirancang. Aku sudah menyiapkan 1000 alasan untuk istriku di rumah. Sebuah kebohongan kecil demi sebuah pertemuan yang aku sendiri tidak tahu akan membawa langkahku sejauh apa. Yang aku tahu, aku merasa lebih hidup saat memikirkan hari esok bersamanya,
daripada hari-hari biasa di rumahku sendiri. Rumah Ibu Sauda terletak agak jauh dari pemukiman warga lainnya, tersembunyi di balik rimbunnya pohon kamboja dan pagar hidup yang tinggi. Lokasi yang sunyi itu seolah-olah memang dipersiapkan alam untuk menjadi tempat persembunyian kami dari mata dunia. Begitu aku melangkah masuk ke terasnya, aroma kopi dan wangi bunga sedap malam menyambutku. Namun yang lebih memabukkan adalah penampilan Sauda. Ia tidak lagi mengenakan daster pasar yang lusuh. Hari ini ia memakai terusan berbahan jatuh yang sangat sopan, namun menonjolkan keanggunannya. "Silakan masuk, Pak Bagio. Maaf, rumahnya sederhana," ucapnya dengan tatapan mata yang dalam, tatapan yang sudah lama tidak kudapatkan dari istriku. Awalnya kami hanya duduk di ruang tamu, dipisahkan oleh meja kecil dengan 2 cangkir kopi yang mengepul. Kami bercerita banyak, dari hati ke hati. Sauda bercerita tentang betapa dinginnya ranjangnya semenjak suaminya tiada. Dan aku bercerita tentang betapa hambar hidupku, meskipun rumahku ramai. Sore pun berganti senja. Langit berubah jingga, dan hujan mulai turun membasahi bumi dengan derasnya. Suara rintik hujan di atap seng makin menambah suasana sunyi yang intim. "Pak, hujannya deras sekali. Sepertinya tidak aman kalau Pak Bagio pulang sekarang," bisiknya lembut sambil berdiri di dekat jendela. Aku mendekat, berdiri tepat di belakangnya. Mungkin memang alam tidak ingin aku cepat-cepat pergi dari sini dah. Dalam suasana yang dingin karena hujan namun hangat oleh kehadiran masing-masing, kami akhirnya mengadakan apa yang kami sebut sebagai siraman rohani. Sebuah penyatuan 2 jiwa yang sama-sama merasa kering dan ditinggalkan. Sauda memberikan kelembutan yang luar biasa, sementara aku memberikan perlindungan yang ia rindukan. Malam itu aku benar-benar tidak pulang. Di rumah ini, di tengah kesunyian yang jauh dari tetangga, aku merasa menemukan bagian dari diriku yang selama ini hilang. Kami saling memiliki sepenuhnya, melupakan sejenak statusku sebagai suami orang dan statusnya sebagai janda yang kesepian. Siraman rohani itu terasa begitu menyegarkan batin kami yang selama ini gersang, hingga aku merasa seolah-olah waktu berhenti berputar hanya untuk kami berdua. Setelah malam yang sunyi itu, hidupku tak lagi tenang. Aku seperti memiliki 2 kehidupan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada rumah yang sah, tempat di mana istriku menunggu dengan rutinitas yang membosankan dan omelan tentang cicilan. Di sisi lain, ada rumah yang nyaman, tempat Ibu Saudah menungguku dengan kehangatan dan pujian yang memanjakan ego. Namun, kenyamanan itu mulai menuntut harga yang tinggi. Ibu Saudah bukan lagi sekedar teman bicara yang pasif. Ia mulai sering mengirim pesan mendesak. "Pak Bagio, kapan kesini lagi? Jiwaku haus, aku butuh siraman rohani darimu. Rasanya hampa kalau sehari saja tidak mendengar suaramu langsung di sampingku," tulisnya di jam-jam sibukku. Tak hanya itu, Saudah mulai menunjukkan sisi lainnya. Setiap kali aku datang, ia selalu menanyakan oleh-oleh. Bukan sekedar buah tangan sederhana seperti saat pertama bertemu, tapi ia mulai mengharapkan perhatian lebih dalam bentuk materi. Ia merasa bahwa karena ia telah memberikan kenyamanan dan siraman rohani yang luar biasa, aku pun harus menjamin kesejahteraannya. "Pak Bagio, beras di dapur sudah tipis, listrik juga sudah lewat jatuh tempo. Kamu kan yang sekarang jadi pelindungku," ucapnya manja saat aku sedang beristirahat di rumahnya yang sunyi. Aku mulai kesulitan membagi waktu. Istriku di rumah mulai menaruh curiga karena aku terlalu sering beralasan ada lembur atau urusan mendadak di luar kota. Uang sakuku pun makin menipis karena harus membagi jatah untuk oleh-oleh dan kebutuhan Saudah. Puncaknya, Saudah mulai berani menuntut status. "Pak, sampai kapan kita sembunyi begini? Aku ingin kamu di sini setiap malam, bukan cuma curi-curi waktu. Aku ingin kepastian, Pak. Aku tidak mau hanya jadi tempat persinggahan sementara." Aku tertegun. Di satu sisi, aku ketagihan dengan siraman rohani yang diberikan Saudah, sesuatu yang tak mungkin kudapatkan dari istriku. Namun, di sisi lain, aku tidak punya keberanian untuk menghancurkan rumah tangga yang sudah kubangun selama belasan tahun. Aku terjepit di tengah, antara rasa cinta yang terlarang dan tanggung jawab yang nyata. Meskipun tuntutan status dan materi mulai membayangi, namun setiap kali aku menatap Saudah,
Semua logika itu luruh. Benar kata orang, lidah memang tak bertulang. Di depan istri, aku bisa berbohong dengan ribuan alasan. Namun di depan Saudah, aku hanya bisa jujur bahwa aku merindukannya. Siang itu, cuaca sedang gerimis syahdu. Aku kembali menepi ke rumahnya yang sunyi. Begitu pintu terbuka, tidak ada kata-kata sapaan formal. Saudah langsung menyambutku dengan tatapan yang syarat akan kerinduan. Aku tahu Pak Bagio pasti datang, bisiknya lembut, suaranya seolah beradu dengan suara rintik hujan di luar. Kami tidak langsung bicara soal uang atau status. Kami duduk berdekatan di sofa panjangnya. Ia menyandarkan kepalanya di bahuku, wangi rambutnya yang harum melati seolah mencuci semua beban pikiranku tentang rumah tangga yang kaku. Di sini waktu seolah berhenti berdetak. Kami pun kembali mengadakan rapat hati. Bukan rapat yang penuh dengan angka dan perdebatan, melainkan rapat yang dipenuhi dengan bisikan kasih dan janji-janji manis. Pertemuan ini berlanjut menjadi siraman rohani yang jauh lebih dalam dan romantis dari sebelumnya. Di dalam kamar yang temaram, di balik gorden yang tertutup rapat, aku memberikan segalanya. Perhatian, belayan, dan kasih sayang yang selama ini kupendam. Saudah pun membalasnya dengan kelembutan yang membuatku merasa seperti raja di singgasananya sendiri. Ia membuatku lupa bahwa di luar sana ada dunia yang mungkin akan menghakimiku. Hanya di sini aku merasa benar-benar hidup, Saudah, bisikku di sela-sela keheningan. Dan hanya padamu aku memberikan kunci rumah ini, Pak Bagio, jawabnya sambil mengeratkan pelukannya. Kehangatan itu membuatku buta. Aku tidak peduli lagi jika setelah ini aku harus merogoh kocek lebih dalam untuk oleh-oleh yang ia minta. Atau jika aku harus mengarang cerita yang lebih rumit untuk istriku. Bagiku, siraman rohani sore ini adalah puncak dari segala pencarian romantisku. Kami larut dalam asmara yang meletup-letup. Sebuah simfoni terlarang yang dimainkan dengan sangat indah di rumah terpencil itu. Waktu seolah memiliki dunianya sendiri di rumah terpencil milik Ibu Saudah. Bagi Pak Bagio, pasar bukan lagi sekadar tempat membeli kebutuhan dapur, melainkan pintu gerbang menuju kehidupan kedua yang jauh lebih berwarna. Hingga hari ini, Pak Bagio masih menjadi pengelana di antara dua rumah. Di rumah sah, ia adalah sosok suami yang pendiam, yang kini jauh lebih penyabar karena hatinya sudah kenyang dengan asmara di tempat lain. Sementara di rumah Ibu Saudah, ia adalah sosok pahlawan, pemberi nafkah, dan kekasih yang selalu dinantikan kehadirannya. Siraman rohani yang mereka lakukan berkali-kali telah menjadi rutinitas yang mendamaikan batin mereka, meski dilakukan di bawah bayang-bayang ketakutan. Pak Bagio sadar, ia sedang meniti tali yang sangat tipis. Lidahnya yang tak bertulang masih mahir merangkai alasan, dan kantongnya masih sanggup menyediakan oleh-oleh yang diminta Saudah sebagai ganti kehangatan yang ia terima. Namun, setiap kali Pak Bagio melangkah keluar dari pagar rumah Saudah dan mencium sisa wangi melati yang masih menempel di bajunya, ada satu tanya yang selalu muncul. Sampai kapan? Ia tahu, rahasia seerat apapun akan tetap memiliki celah. Namun, untuk saat ini, Pak Bagio memilih untuk menutup mata. Ia lebih memilih larut dalam romansa terlarang yang manis daripada kembali ke kenyataan yang hambar. Baginya, Saudah adalah jawaban dari doa-doa kesepiannya, meskipun jawaban itu datang dengan cara yang salah. Pintu rumah Saudah tetap terbuka untuknya. Dan Pak Bagio tetap akan datang, membawa oleh-oleh dan kerinduan demi setitik embun di tengah padang pasir hidupnya. Tetaplah di Zona Romantis. Kisah ini berakhir di sini, namun ribuan cerita lain masih menunggu untuk diceritakan. Kami akan selalu menjadi ruang bagi Anda yang ingin menyelami rumitnya perasaan dan indahnya romansa. Tetaplah di Zona Romantis, tempat di mana kumpulan cerita-cerita romantis terbaru dan penceritaan paling otentik saat ini berada. Tempat di mana setiap detak jantung dan rahasia hati menemukan kata-katanya. Bagaimana pendapat Anda akhir dari kisah Pak Bagio? Apakah ia benar-benar menemukan kebahagiaan? Ataukah ia hanya sedang menabung badai yang lebih besar? Tuliskan pendapat terakhir Anda di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap sudut pandang dari pembaca setia kami. Sampai jumpa di kisah Zona Romantis berikutnya.